Mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan Status Gizi Indonesia pada Rapat Kerja Nasional BKKBN bulan di ibu kota memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak. stunting adalah kondisi kurang gizi kronis dan pola asuh yang baik. Indonesia saat ini mencapai 21,6%. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan, usaha untuk Jalan-jalan ke kota Jogja, tak lupa membeli bakpia Tugu. Sebelum presentasi dibuka, kami ucapkan salam dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Amelirian sebagai ketua tim, dan perkenalkan pula rekan saya Indah Nur Hasana sebagai anggota 1, dan saya Najwa Rizky Amalia sebagai anggota 2. Kami perwakilan dari tim Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Kediri. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri National Essay Competition serta para finalis yang berbahagia. Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Stunting juga bisa terjadi pada remaja putri yang nantinya kelak mereka akan menjadi seorang ibu dan melahirkan seorang anak. Maka dari itu, penurunan angka prevalensi stunting merupakan suatu urgensi yang harus segera diatasi, mengingat dampak buruk stunting tersebut, seperti mengurangi potensi sumber daya manusia atau bahkan kematian pada anak. Faktanya, sekarang ini masih banyak remaja putri yang belum menerapkan pola makan dengan gizi yang seimbang. Mereka lebih menyukai makanan yang sifatnya instan, sedangkan untuk mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan masih sangat jarang. Hal itulah yang menyebabkan asupan vitamin dan gizi pada remaja putri tidak dapat terpenuhi dengan baik. Stunting disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu penyebabnya dikenal dengan istilah siklus stunting antar generasi, yaitu siklus di mana ibu yang mengalami anemia akan melahirkan anak yang stunting, dan siklus tersebut akan berlanjut pada keturunan berikutnya. Pemerintah telah melakukan beragam langkah untuk mengatasi permasalahan stunting tersebut. Salah satunya seperti menggalakkan mengonsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, ibu hamil, dan wanita usia subur. Upaya tersebut dilakukan karena zat gizi yang terdapat dalam tablet tambah darah merupakan suatu komponen pembentukan sel darah merah. Untuk mendukung program pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia, kami membuat inovasi baru, yaitu pembuatan permen dari daun kelor. Seperti yang kita ketahui, daun kelor dalam dunia kesehatan memiliki banyak manfaat dan kaya akan nutrisi. Seperti salah satu kandungannya, yaitu mengandung zat besi dan asam folat. Kedua kandungan tersebut diyakini dapat meminimalisir terjadinya anemia pada ibu hamil. Kandungan zat besi memiliki peran yang penting untuk meningkatkan sistem imun tubuh, sedangkan asam folat memiliki banyak manfaat untuk ibu hamil, seperti mencegah keguguran, mencegah anemia, serta pembentukan plasenta. Anemia pada ibu hamil merupakan suatu kondisi yang tidak berpotensi buruk pada kesehatan ibu, tetapi juga mengakibatkan dampak buruk pada permasalahan stunting anak. Kekurangan zat besi pada ibu hamil juga beresiko terhadap pertumbuhan janin yang berpotensi mengakibatkan permasalahan perkembangan jangka panjang anak setelah lahir. Selain itu, kekurangan asam folat pada ibu hamil juga dapat menghambat pertumbuhan janin, seperti mengalami bibir samping, lahir prematur, mengalami leukemia pada anak, serta dapat mengakibatkan anemia megaloblaster. Di sisi lain, melihat banyaknya manfaat daun kelor bagi kesehatan tubuh, ada beberapa bagian daun kelor yang tidak dapat dikonsumsi, seperti akar, batang,
kulit, maupun bunga yang mungkin tercampur dalam proses pengolahan. Dan apabila bagian-bagian tersebut dikonsumsi oleh ibu hamil, maka dapat menyebabkan risiko keguguran dan dapat memicu kontraksi rahim. Dan apabila dikonsumsi secara terus-menerus, dapat menyebabkan diare, sakit perut berkepanjangan, dan mulas. Selain menekan angka stunting di Indonesia, Candy Color Leaf ini dapat dijadikan peluang yang besar untuk menembus pasar internasional sebagai produk kesehatan alami. Mengingat tingginya minat konsumen global terhadap superfood yang kaya akan nutrisi dan antioksidan, produk ini dapat menarik perhatian konsumen global yang sadar akan pola makan sehat dan mereka cenderung memilih superfood yang kaya akan nutrisi. Tahapan pembuatan permen daun kelor ini cukup mudah karena bahan-bahannya mudah kita temui. Tahapan yang dilaksanakan untuk membuat permen daun kelor ini dimulai dari menyiapkan seluruh bahan dan alat, prosedur pembuatan, dan proses pengemasan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan permen kelor ini adalah gula pasir 225 gram, sirup glukosa 115 gram, air 40 ml, sari daun kelor 30 ml, es batu. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan adalah panci, mangkuk, pengaduk, sendok, cetakan silikon, blender, saringan, termometer. Prosedur pembuatan permen kelor yaitu: yang pertama, bersihkan daun kelor dengan air mengalir. Yang kedua, masukkan daun kelor ke dalam blender dan blender sampai mendapatkan sari daun kelor. Yang ketiga, gunakan saringan untuk menyaring daun kelor. Yang keempat, masukkan gula pasir, sirup glukosa, air, dan sari daun kelor ke dalam panci. Yang kelima, panaskan bahan tersebut hingga mencapai suhu 150 derajat Celcius. Gunakanlah termometer untuk mengukur suhunya. Yang keenam, letakkan panci ke dalam mangkuk yang berisi es batu untuk proses pendinginan. Yang ketujuh, tuangkan cairan gula ke dalam cetakan silikon. Yang kedelapan, diamkan cairan gula tersebut ke dalam kulkas sampai mengeras. Yang kesembilan, setelah mengeras, permen dari daun kelor siap disajikan. Proses pengemasannya ada 3 langkah, yaitu yang pertama, dikemas di dalam plastik. Yang kedua, dipres agar udara tidak masuk dan terhindar dari bakteri. Yang ketiga, simpan dalam wadah toples yang rapat dan kedap udara. Candy Color Leaf dapat dikonsumsi untuk mengatasi stunting tanpa stigma masyarakat agar mudah dan cepat dilakukan oleh para remaja putri untuk mencegah stunting demi mewujudkan generasi emas 2045. Melalui inovasi Candy Color Leaf, diharapkan para remaja putri memperhatikan gizi yang harus dipenuhi dalam tubuh mereka,
dan angka stunting di Indonesia menurun. Candy Kelor Leaf ini diharapkan dapat menjadi ide inovasi untuk membantu mencegah stunting pada remaja putri dan menjadikannya sebagai camilan yang sehat di kalangan masyarakat saat ini. Sekian presentasi dari kami, Dan semoga bermanfaat. Jika di kolam lagi berenang, airnya kotor jadi bersih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.